Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 3, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Di pembelajaran 5 ini kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP ya, di halaman 73 sampai dengan 78. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Karina seperti ini. Ya, nanti ada rekomendasi playlist dan video pembelajaran lain. Atau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi ya seperti ini. Nanti ada daftarnya nih, kelas 1 sampai kelas 6 ada juga matematika. Misalnya adik-adik kelas 5 mau lihat tema lain, klik di biru-birunya di bagian kelas 5 seperti ini. Nanti kita akan masuk ke playlist di kelas 5. 5 tema 1, matematika, kelas 5 tema 3, kelas 5 tema 2. Misalnya nih adik-adik mau lihat kelas 5 tema 2, klik putar semua seperti ini. Nanti akan diputar otomatis mulai dari halaman awal. Seperti ini, halaman 1 sampai 3, 3 sampai 11, dan seterusnya sampai halaman terakhir. Jadi adik-adik cari aja di sini ya. Kita mulai ya adik-adik. Ini ada bacaan teks ya, judulnya pentingnya makanan sehat. Nanti di garis bawahi informasi penting yang kita temukan ya adik-adik ya. Usia anak antara 2 hingga 12 tahun merupakan usia pertumbuhan ya. Karena pentingnya bagi anak-anak di usia ini untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan bergizi. Makanan yang disajikan hendaknya menyediakan protein, kalsium, zat besi, dan vitamin untuk perkembangan dan pertumbuhannya. Makanan antara lain bermanfaat sebagai sumber energi, pelindung tubuh terhadap penyakit, sumber pembangun pertumbuhan, dan perbaikan tubuh. Makanan juga bersifat mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau tua, dan sebagai pelindung organ-organ penting. Akan tetapi, makanan yang sehat saja tidaklah cukup. Agar tubuh tetap sehat, kita perlu berolahraga secara cukup dan teratur. Berat badan dapat dikontrol melalui olahraga sehingga kita dapat terhindar dari obesitas ya. Obesitas itu berat badan berlebih ya. Nah, olahraga juga dapat mencegah penyakit jantung dan darah tinggi serta meningkatkan memori. Dengan berolahraga, jantung dan paru-paru bekerja secara efisien sehingga energi yang dihasilkan menjadi semakin besar dan siap untuk kita pergunakan berbagai aktivitas. Nah, adik-adik untuk hidup sehat ternyata bukan hanya makanan aja ya, tapi olahraga juga dibutuhkan. Lingkungan sehat pun juga ya, jadi kalau lingkungan yang nggak sehat pun itu akan mempengaruhi diri kita, kesehatan kita ya. Coba bayangkan kalau lingkungan tempat tinggal kita kotor, adik-adik akan ada sarang nyamuk, ya pasti kita yang rugi. Nah, kesehatan merupakan hal yang sangat berharga yang semuanya dapat diperoleh dengan cara yang sebetulnya sederhana, yaitu menjaga kesehatan lingkungan. Nah, pemerintah kemudian menggunakan media elektronik untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, terutama dari bahaya demam berdarah. Nah, ini sangat berbahaya sekali adik-adik. Berikut adalah sebuah naskah iklan tentang pencegahan demam berdarah. Mintalah beberapa teman untuk memperagakan di depan kelas ya. Nah, iklan elektronik demam berdarah. Nah, ini ada Pak RT ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perkenalkan saya menyampaikan maksud pertemuan kita kali ini. Tepat pada hari Sabtu nanti, saya mengharapkan bantuan Bapak dan Ibu untuk secara serentak melakukan 3M Plus di lingkungan rumah kita masing-masing. Apa Pak 3M Plus itu? Mengapa kita harus melakukannya? Para ibu kemudian berbisik-bisik dan suasananya menjadi agak riuh. Lalu kata Pak RT, akhir-akhir ini di lingkungan sekitar kita sedang banyak warga yang terkena demam berdarah, Bu. Bulan lalu saja saya mencatat ada 3 orang yang terkena. Penyebabnya adalah nyamuk, dan nyamuk itu menyukai tempat yang kotor. Oleh karenanya diperlukan langkah 3M plus ya untuk mengatasinya. Langkah 3M tentunya adalah menguras, menutup, dan mengubur potensi sarang nyamuk atau mengubur benda-benda ya, barang-barang yang bisa berpotensi menjadi sarang nyamuk. Nah, ditambah plusnya ya, karena diperlukan upaya dari kita secara pribadi untuk mengatasinya, seperti misalnya memakai lotion anti nyamuk kelambu ya. Kelambu tuh kayak kain yang berbentuk jaring yang kita pakai di sekeliling tempat tidur ya.
menggunakan obat penyemprot nyamuk, baik yang alami ataupun yang buatan dan lain-lain. Lalu kata seorang ibu, "Oh begitu Pak RT, baik Pak kami siap ya." "Baik Pak, akan segera kami laksanakan." Para ibu membantu dengan cara menyediakan makanan ringan saja ya, hehehe gitu ya, semuanya ketawa. Nah, temukan kata-kata kunci yang ada di kalimat atas nih adik-adik. Ya, coba kita lihat nih dari sini ya. Nah, yang pertama tuh ada demam berdarah. Ya, ini dia nih. Yang pertama, demam berdarah. Lalu yang kedua adalah nyamuk. Ya, lalu langkah 3M plus nih, langkah 3M plus ya. Nah, buatlah sebuah iklan elektronik ya seperti di atas adik-adik. Tentukan kata-kata kunci, tampilkan di depan kelas ya. Nah, siang hari itu, Lani dan Udin berbincang-bincang mengenai tugas membuat iklan layanan masyarakat tentang upaya menjaga kesehatan. Mereka pun teringat dengan pembelajaran tentang gangguan pada organ pencernaan. Kita simak percakapan mereka ya. Kata Udin, "Lani, tahukah kamu gangguan organ pencernaan yang sering dialami anak-anak?" "Oh, tahu, Din. Itu tuh yang anak-anak bayi sekalipun sulit untuk buang air besar. Apa penyebabnya ya?" Nah, di sini sistem pencernaan merupakan bagian vital yang perlu dipelihara agar berfungsi maksimal karena tubuh kita memperoleh nutrisi melalui sistem pencernaan. Jika sistem pencernaan kita baik, maka penyerapan nutrisi akan maksimal sehingga tubuh menjadi lebih sehat dan kuat. Nah, kita lengkapi peta pikiran di bawah ini ya adik-adik ya untuk mengenai penyebab gangguan sistem pencernaan. Nah, Kak Rina sudah buatkan di sini. Ya, kolomnya Kak Rina akan perbesar sedikit. Nah, seperti ini. Nah, yang pertama adalah ini dari contoh buku ya, makanan tidak teratur. Nah, yang kedua yang kosong ini adalah makanan mengandung kuman. Mengkonsumsi makanan yang mengandung kuman dan bibit penyakit. Lalu makanan mengandung gula. Terlalu banyak makan makanan yang mengandung gula. Ya, lalu kurang serat dan vitamin C. Ya, kurang mengkonsumsi makanan berserat. Yang berserat tuh kayak buah, ya, dan sayuran ya. Dan yang mengandung vitamin C. Juga bisa karena menunda BAB. BAB tuh buang air besar ya. Nah, ini tuh kebiasaan buruk jadi jangan dilakukan ya adik-adik ya. Kalau memang sudah terasa, langsung saja kita ke toilet atau ke kamar mandi. Tapi kalau memang lagi belum kebelet ya, belum kepengen, ya jangan langsung ngeden-ngeden ya, itu juga nggak baik juga nanti ya. Bisa menyebabkan penyakit juga. Nah, kita lanjut ya, Karina kecilin dulu nih. Oke. Nah, ada beberapa penyebab gangguan sistem pencernaan yang disebabkan oleh beberapa penyebab tadi di atas ya yang Karina tuliskan. Nah, kita sudah membahas mengenai beberapa gangguan. Coba kita mengulas kembali mengenai beberapa gangguan tersebut. Ya, definisi, gejala, cara pencegahan, dan penyembuhan yang akan kita bahas. Ada MAH, kolera, dan diare ya, Karina buat di sebelah kanan. Yang pertama MAH. MAH merupakan gangguan akibat peradangan pada lambung. Penyebab MAH adalah luka pada lambung yang tidak segera terobati dan berakibat infeksi bakteri Helicobacter pylori. Nah, gejala MAH itu berupa nyeri perut ya di bagian atas, mual, dan muntah. Nah, cara menyembuhkannya tergantung ya dari penyebabnya. Nah, salah satunya dengan antibiotik dan antasida. Antasida ini semacam obat. Nah, kemudian kolera. Kalau kolera ini semacam diare tapi sudah akut ya adik-adik. Ini disebabkan oleh infeksi usus akibat bakteri Vibrio cholerae. Nah, gejalanya bisa muncul tiba-tiba aja gitu adik-adik ya. Contohnya mual, muntah, kram perut, dan dehidrasi. Dehidrasi itu kekurangan cairan di tubuh kita. Penyembuhan kolera yaitu dengan memberikan oralit untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang. Nah, untuk kasus yang parah dibutuhkan penggantian cairan intravena atau infus ya, infus. Lalu yang terakhir ada diare. Nah, diare merupakan penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit maupun virus di usus besar dan juga karena alergi makanan. Nah, gejala diare itu meliputi perutnya kembung, kram ya, tinja atau pupnya encer, rasanya mulas atau terkadang mual dan muntah juga.
Diare akan sembuh dengan sendirinya ya dalam beberapa hari, tapi hal yang perlu diperhatikan adalah beristirahat yang cukup dan banyak minum air putih. Ini air ya, air putih agar tidak dehidrasi, agar tidak kekurangan cairan tubuh kita ya. Nah, sekarang gimana dengan konstipasi adik-adik? Konstipasi itu adalah keadaan yang menyebabkan usus besar menyerap air secara berlebihan, sehingga feses menjadi keras. Nah, coba kita buat poster iklan masyarakat mengenai konstipasi ini ya. Untuk mempersiapkan bisa bentuk kelompok ya, nanti ditentukan oleh Bapak atau Ibu guru. Yang ada di posternya yang pertama judul. Ya, ditulis dengan rapi, menarik, dan cukup besar supaya bisa dibaca dari jarak 3 meter. Ya, lalu isinya. Nah, terdiri atas keterangan umumnya tentang si konstipasi, penyebabnya, cara pencegahan, ya, dan penyembuhannya. Ditulis juga dengan rapi tentunya supaya bisa dibaca dari jarak 1 meter. Kemudian grafik itu gambar-gambar ya adik-adik ya. Nah, ini bisa bikin sendiri atau mungkin bisa cari-cari gitu ya adik-adik ya, ditempel ya. Harus jelas juga dan bisa dilihat di jarak 2 meter. Kemudian hiasan. Nah, hiasan juga ya untuk ornamen-ornamennya ya supaya tidak supaya lebih indah gitu ya. Nah, jangan lupa bubuhkan nama anggota kelompok ya kalau muat ya. Nah, kita lihat di contohnya di sebelah kanan nih adik-adik. Ya, Karina ambil contoh dari internet. Rutin konsumsi buah, kurangi resiko konstipasi. Tuh, ada gambar usus besar sama usus halus ya. Nih, tuh, lalu di ususnya ada gambar buah. Ya, istilahnya bukan buahnya dimasukin ke usus sih, tapi maksudnya adalah kita harus memakan banyak buah-buahan supaya tidak terjadi konstipasi ya. Nah, selanjutnya nih ada teks bacaan tentang tari kancet. Tari kancet papatai. Nah, dari mana ya? Kita baca yuk. Tari kancet papatai adalah sebuah tarian perang. Oh, tarian perang nih adik-adik dari Kalimantan Timur. Gerakannya cukup sederhana ya dan didominasi oleh banyak gerakan melompat kecil. Nah, melompat-lompat kecil sambil berputar dengan tangan satu seakan memegang pedang. Yang satu memegang tameng. Kayak gini nih ada tamengnya ya. Nih. Lalu berjalan ke depan dan ke belakang dengan satu tangan menghunuskan pedang. Menghunuskan pedang tuh kayak lagi menusukin pedang gitu ya ke udara. Ya, lalu kedua tangannya bertemu. Kemudian kedua kaki dilebarkan dan kedua tangan membuka dan menutup. Ya, lalu kedua kaki berjingkat, melompat kecil, seraya kedua tangan secara bergantian berputar. Nah, tarian kancet papatainya diperagakan ya adik-adik ya bersama teman-teman. Perhatikan gerakan kaki, tangan, dan pola langkahnya. Nanti bisa menunggu instruksi dari Bapak dan Ibu guru untuk contohnya ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!